Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Iqbal di The Bentos. Sekarang gue sama teman gua, sahabat baik gua, Ihsan. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oh iya, kita di sini kebetulan udah prokes kesehatan semua, jadi kita bisa pakai buka masker nih. Lebih enak ngomong. Yoi, ya kan? Gimana, Kang Ihsan, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kegiatan apa nih sekarang, Kang Ihsan? Ya, sekarang sih saya lebih sering keliling-keliling aja ya, mencari peluang. Luar biasa. Jadi Kang Ihsan nih sahabat lama di kampung di Bandung. Kebetulan istri gue orang Bandung dan dia asli orang Bandung. Jadi dulu banyak banget ya kita mau bikin rencana bisnis tahu, segala macam ya Kang ya. Segala macam udah kita coba, ya ada jatuh bangunnya juga lah. Ya, dan sekarang gue ngelihatnya kayaknya luar biasa nih perubahan lo nih. Biasa aja. Ya kan? Jadi dengar-dengar lo investasinya banyak ya sekarang. Ya, alhamdulillah. Bisa. Ya, kita sharing-sharing aja lah. Benar. Jadi sekarang selain kegiatan muter-muter mencari peluang itu, di luar itu investasi itu apa aja, Kang Ihsan? Ya sebenarnya sih kalau saya sendiri ya sebagai milenial gitu kan ya, investasi itu sudah bisa dibilang saya udah hampir mencoba berbagai macam lah, dari yang risiko tinggi, kemudian yang returnnya ya, untungnya menghasilkannya tinggi juga, sampai rugi besar juga udah pernah. Kalau investasi itu, pengertian investasi itu apa sih dan berapa macam sih untuk instrumen investasi itu ada berapa macam sih Kang? Ya kalau dari pemahaman saya sendiri sih ya, dari hemat pandangan saya, sebenarnya investasi itu tuh muncul dari sifat dasar manusia. Begitu ya. Sifat dasar manusia menginginkan sesuatu yang lebih. Nah, diartikan dalam investasi itu, jadi kita itu kan setiap hari tuh ada usaha yang bermanfaat, berjalan, yang mengeluarkan tenaga. Nah, kita tuh kan tentu ingin mendapatkan hasilnya ya, hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sama halnya seperti investasi. Kita ingin mendapatkan sesuatu dari modal yang kita keluarkan, baik modal tersebut dalam bentuk uang ya, atau aset keras gitu kan, bisa barang. Nah, untuk jenisnya sendiri, kalau menurut saya itu saya selalu membagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama itu investasi di pasar saham. Nah, pasar saham, kemudian pasar uang, kemudian pasar komoditas, kemudian properti, dan yang kelima ini menurut saya itu ada pasar pasar reksadana itu bisa masuk. Ya, pasar reksadana dan saham itu berbeda sebenarnya ya. Nanti saya jelaskan apa perbedaannya. Dan yang terakhir ini sebenarnya menarik ya. Nah, sekarang lagi trending kan. Itu investasi hobi menurut saya. Wih, hobi ya investasi ya. Nah, itu bahasa mana dulu nih? Untuk memulai investasi sih sebenarnya ya, maksudnya gini. Ya kita kan milenial nih. Lu milenial, gue milenial, ya kan. Kan untuk memulai investasi itu kan pasti kan butuh modal. Pasti. Ya kan tadi kan Kang Ihsan bilang ada beberapa macam instrumen investasi. Reksadana, saham, terus komoditas dan segala macamnya. Nah, itu untuk memulai itu gimana sih kan kalau buat milenial kayak gue nih? Misalnya, sebenarnya sih kita mulai kan dari pasti tentu dong kita ada tabungan ya. Ada tabungan. Mungkin untuk bagi yang sudah bekerja, sudah bisa mendapatkan rezeki yang ini ya, stabil per bulannya gitu ya, itu akan lebih mudah. Cuman bagaimana sih untuk yang emang dia belum ada penghasilan per bulan gitu ya, dan hanya ada tabungan saja. Nah, kami kuncinya itu percaya kita paling enggak sisihkan dulu uang dari tabungan tersebut
untuk hidup 3 bulan. Oke. Kalau nabung itu bagian dari investasi nggak, Kang? Nabung tidak menurut saya. Enggak ya? Tidak. Enggak. Karena tidak menghasilkan lebihan ya, returnnya, keuntungannya. Tuh pemirsa, nabung bukan bagian dari investasi. Jadi Nyimpen nabung tuh. dibedakan, betul. Kalau investasi berarti harus berkembang ya? Harus berkembang. Harus berkembang pemirsa, ya kan? Muda, kaya, gila. Bukan saya maksudnya. Oh, bukan. saya. Ya kan? Jadi boleh nggak dijelasin, dijabarin satu-satu? Tadi yang Kang Isan bilang kan ada beberapa macam investasi tuh. Ada investasi saham, reksadana, terus komoditas. Itu apa sih? Saham tuh apa? Terus reksadana tuh apa gitu? Boleh. Ya, jadi kalau saham sendiri itu sebenarnya kan kita membeli kepemilikan dari suatu perusahaan terbuka ya. Tentunya untuk mendapatkan keuntungan tersebut, ya kita sama seperti membeli barang, ya kan? Sama seperti membeli barang, cuman perbedaannya adalah ini dalam bentuk saham. Nah, cara mendapatkan keuntungan tersebut itu kita beli saham di harga sekarang dan ini menjualnya di harga lebih tinggi dong, gitu ya. Kayak dagang lah ya, Dagang berarti ya. bisnis, ya. Nah, kalau itu untuk saham, dalam menganalisanya itu ada 2 analisis. Yang pertama itu fundamental. Apa tuh fundamental? Fundamental itu singkatnya analisa suatu harga saham melalui performa keuangan suatu perusahaan tersebut. Oh, laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, untuk kita dapat laporan keuangan itu kita bisa lihatnya di mana? Nah, itu terbuka sih di website perusahaannya sendiri sudah ada. Ada ya. Nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut ya, Iya. untuk penjelasan fundamental analisis tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu melalui teknikal. Teknikal itu Teknikal tuh apa tuh? nah, itu menggunakan pergerakan historis harga. Oh, Ya. yang kayak orang jantungan ya? Nah, benar. Yang jantungan berarti ya, chart-chart kita gitu ya? lihat ini ya, pokoknya grafik itu teknikal. Oh gitu. Itu bisa melihat dari Itu situ? ada untuk saham. Oh. Dan justru itu menurut saya paling salah satu strategi yang paling ampuh itu ada di situ. Oh, oke, di charting itu. Dari charting, betul, nggak bisa Oke. charting. Nah, itu nanti akan mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut juga ya. Iya. Teknikal analisis. Kalau reksadana itu Nah. apa, Kang? Reksadana itu sebenarnya ada beberapa jenis juga. Ya, ada reksadana saham, reksadana pasar uang, dan reksadana campuran. Oke. Apa itu? Dari ketiga itu, reksadana saham itu sebenarnya jadi kita itu di saat membeli reksadana itu kita itu menyerahkan uang kita ke fund manager, istilahnya manajer investasi. Oke. Misal kita setuju untuk membeli reksadana saham, berarti uang yang akan dikelola tersebut akan diberikan saham-saham pilihan dan berbagai pertimbangannya yang menurut mereka akan menghasilkan return ya, keuntungan yang stabil. Reksadana ya. Ya, reksadana itu Nah, saham. kalau ngelihat kita itu mau untung ruginya itu kita investasi di reksadana dan memulai untuk investasi reksadana itu gimana ya caranya? Biasanya sih nggak jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh ya, karena di bank juga suka ditawarkan gitu. Oke. Karena tiap bank itu mereka ada manajer investasi sendiri. Gitu. Nah, itu nanti untuk keuntungan itu biasa diberikan berupa laporan. Kalau itu laporan dikasih. Laporan per hari? Per bulan. Oh, laporannya bulanan ya? Bukan tahunan. Beda dengan saham. Kalau saham kita bisa melihat portofolio sendiri karena kita yang kelola sendiri. Nah, kalau yang tadi Kang Isan bilang itu yang terakhir investasi komoditas ya. Ya, Nah, komoditas. itu gimana itu? Gua masih nggak paham tuh komoditas itu apa, ya kan? Nah, komoditas itu sebenarnya mirip-mirip triknya ya, strategi itu mirip saham. Kita itu membeli suatu, bedanya hanya saja kalau komoditas itu benda fisik, Oke. atau sekarang itu juga bisa benda yang dalam bentuk virtual ya. Nah, fisik itu contohnya kita membeli logam mulia, Oke. seperti emas ya, logam mulia antam. Nah, untuk yang virtual itu contohnya kripto nih, Aduh, yang lagi kripto ya. iya, lagi booming. Cuman Gue sih cuma dengar doang kripto kan. gimana Ya kan? tuh, apa yang Ya kayak forex juga sih, gue juga kurang begitu paham sih kripto tuh apa, terus forex tuh apa, karena memang selama ini ya gue punya penghasilan ya gue tabung aja sih.
ya gitu. belum dikembangbiakan. Iya, makanya kan gua ketemu lu nih, ya kan gua nanya sama lu, ya kan pengertian tentang pasar modal apa, terus tadi lu bilang investasi, instrumen investasi itu ada beberapa macam, ya kan. Jadi gue juga pengen mencoba untuk belajar memulai investasi gitu. Dan kebetulan gue punya temen kan yang kayaknya kelihatannya udah mapan nih dengan ya masih muda, mapan, ya kan, luar biasa. Iya lah. Gitu. Jadi tadi untuk memulai di saham tuh kira-kira perlu modal yang gede dong. Wah, enggak. Justru di pasar saham itu kita dengan modal 100.000 aja udah bisa mulai. Oh, serius lo? Betul, udah bisa mulai. Berbeda ya, seperti misalnya kita ingin beli logam mulia gitu kan. Logam mulia aja kan minimal kalau nggak salah 100 gram. Iya. Nah, 100 gram, 10 gram ada ya, 10 Iya. gram aja itu udah 25 gram pun ada. Ada, kan? Iya, logam mulia. Cuma kan udah tidak seterjangkau di pasar saham yang hanya bisa dimulai hanya dengan 100.000. Betul. Tuh, pemirsa, saham itu bisa dimulai dengan 100.000. Ya kan? Jadi jangan berpikir saham tuh harus puluhan juta, harus ratusan juta. Gue juga awalnya berpikirnya saham tuh puluhan juta, ternyata 1 juta. Kalau gitu besok gue buka deh. Nah, untuk buka rekening sahamnya itu gue kudu ke bank nih, harus ke bank. Bagaimana? Kalau di saham itu jadi kan sebagai transaksi sendiri. Cuman dalam proses penjual-belian suatu saham tersebut itu kita harus melalui perantara. Ya kan? Karena kan kita nggak yang beli saham datang ke perusahaannya langsung, Pak, saya mau beli saham perusahaan Bapak dong. Tidak seperti itu kan. Harus kita dalam satu. Nah, jadi dalam prosesnya itu ada sekuritas namanya. Oh, Nah, sekuritas ini sekuritas ini itu ibarat Kang Iqbal mau beli melalui mereka. Melalui mereka beli dari mana? Nah, saham itu sebenarnya ada simpan di Custodia. Ya, Custodia Central Efek Indonesia. Oke. Itu milik IDX, bursa kita sendiri. Oh, gitu. Untuk analisanya, gitu. Nah, Triknya itu tadi kan akan kita diskusi lebih lanjut. Tadi kan Kamisan bilang kan kita tradingnya jual beli sendiri tuh. Lah kan gue kan pemula, Betul. ya kan? Berarti Beli gue nggak paham, jual nggak paham, ya, ya kan? Nah itu untuk memulai untuk jual belinya itu apakah gue ada yang mandu nanti, ya kan? Apa gue emang benar-benar suruh belajar sendiri, otodidak apa gimana sih? nah, maka itu pentingnya ada mentor. Nah, di sini di The Mentors ini insya Allah kita akan bantu juga mengedukasi ya bagaimana caranya berinvestasi, membeli saham yang baik dan benar tanpa terpengaruh jebakan-jebakan yang ada di luar sana. Itu akan kita diskusikan lebih lanjut nanti ya. Oke. Dan berarti dari semua instrumen investasi, lu lebih nyaranin gua ini yang muda nih, itu ke mana? Ke deposito yang tadi lu bilang, apa ke logam mulia yang mungkin lo tadi juga bilang juga, apa gua harus ke saham juga nih, ya kan? Nah, udah berkeluarga belum, Pak? Udah, iya, makanya gue lagi cari tambah-tambahan nih buat beli susu anak gua, ya kan? Kebeli ya? Iya. Lebih. Yang bener lu. Yang bener lu. Jadi gua makin penasaran nih. Nah, sebenarnya sih itu kan semua balik lagi tergantung ke manajemen resiko masing-masing ya. Oke. Karena ada pengalaman saya pribadi bisa dibilang. Di saat kita Sorry nih, gua motong nih. Lu di saham lu udah berapa lama? Ya antara 2 dan 3 tahun sih. Wah, lumayan ya. Iya, cuman gue sendiri bisa juga ngerasain di mana bangkrutnya, Serius lu? di mana bangkrutnya dan di mana bangkitnya juga. Curhat nih. Oh, jadi curhat ya? Curhat ya. Curhat ya. Edukasi bukan curhat. Iya. Tapi gue juga dan teman-teman semua perlu tahu Betul. resiko-resiko yang terjadi di investasi pasar saham apa, reksadana apa, Betul. ya kan? Dan Dan lu
coba deh bisa kasih tahu nggak ke teman-teman kita semua di The Bentos resiko-resiko yang terjadi di pasar saham itu apa sih? Oke, dan itu baik sekali sebenarnya ya. Yang pertama ya tentu kerugian di saat kita beli di harga sekarang. Oke. Kemudian setelah kita beli saham tersebut harganya turun gitu kan, menurun. Nah, di saat harga saham menurun, sebenarnya kita nggak hilang apa-apa sih. Kita tetap megang saham. Cuman misalnya kita tiba-tiba nih punya likuiditas, anggaplah Iqbal habis beli saham A 10 juta rupiah misalnya, di harga 100. Kemudian harga saham tersebut 1 bulan kemudian turun ke 75. Berarti kan nilai uang 10 juta tadi menjadi 7,5 ya. Turun. Nah, tapi ternyata pas kita lihat tabungan amit-amit ya. Wah, ternyata kosong nih. Gimana mau hidup nih gitu kan. Itu harus jual saham. Ya kan rugi dong. Betul, jual 2,5 juta kan 5% lumayan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, itu 2,5 juta itu modalnya berapa? Ya modal 10 juta. 10 juta ya? Rugi 2,5. Oh iya. Gitu 7,5. Nah, makanya untuk mengurangi risiko tersebut, menurut saya itu salah satu yang terpenting adalah manajemen risiko. Manajemen risiko ya. Manajemen risiko dari awal itu maksudnya adalah anggaplah Kak Iqbal ada tabungan nih. Ada tabungan sekian gitu ya. Nah, jangan dimasukkan semua ke pasar saham. Yang pertama kan disisihkan dulu untuk kebutuhan-kebutuhan pokok 3 bulan ke depan. Iya. Ke depan. Susu anak pokok tuh. Pokok, yang lain-lain lah. Nah, sisanya itu kalau menurut saya, kalau dari pengalaman saya pribadi sih, saya anggaplah untuk kebutuhan pokok 50%. Nah, sisa 50% tersebut setengahnya boleh kita masukkan ke pasar saham, sisanya deposito aja. Kenapa? Itu untuk menghindari kejadian-kejadian di saat seperti kita harus menelan rugi gitu kan, kita masih ada pegangan cash lagi. Berarti tetap ya di saham tuh ya salah satu kerugiannya itu turunnya nilai depresiasi ya kan. Ya udahlah kalau begitu besok gua coba pengen investasi saham deh. Iya, sejuta kan? Bisa banget. Bisa kan? Cuma punya tabungan 10 juta doang. Nanti kita bikin 10 miliar ya. Bener lu? Bener ya? Aminin dulu. Amin dah kalau kayak gitu, ya kan? Tuh, lihat. Ini temen gua udah 2 tahun, hampir 3 tahun, ya kan? 3 tahun dia di pasar saham. Dia pernah rugi juga. Lu ruginya kalau dinilain kira-kira berapa tuh, Kang? Sorry nih, nggak apa-apa kan? 9 digit nolnya ada. Anjir, 9 digit. 9 digit tuh ratusan juta ya, Kang? Lebih. Aduh, luar biasa. Cepat deh gua ajak lo buat kita ngobrol di konten gua, ya kan? Berarti untuk yang generasi-generasi kayak lo, gue, memang saham tuh cocok banget ya. Apalagi kondisi-kondisi COVID gini nih. Kan online kan ini banget nih. Betul. Iya kan? Parah. Temen gue aja kalau nongkrong gini aja nunduk, Kang. Judi, judi online. Trading saham juga. Ya kan trading juga. Tapi ini ya. Beda marketplace doang. Iya, ada juga yang investasi di saham juga ada gitu. Cuma kan memang gue belum terlalu familiar banget kan sama saham kan, dan sekarang udah mulai sedikit terbuka gue dengan investasi saham. Terus yang tadi lu bilang reksadana nih, selanjutnya reksadana tuh apa sih? Reksadana itu kita membeli satu reksadana. Nah, itu kita tuh membeli suatu produk yang telah disediakan oleh para manajer investasi. Nah dulu, manajer investasi itu apa tuh? Manajer investasi itu sebuah kelompok ya, kelompok individu atau yang banyak lah individu. Itu mereka itu tugasnya adalah mengelola dana para nasabah untuk dialokasikan ke aset-aset yang menghasilkan. Bisa berupa saham atau di forex juga bisa di pasar uang. Oke, teman-teman The Bentos, tadi bincang-bincang gue dengan
pakar investasi, ya panutan gua. Meskipun secara umur jauh di bawah gua, tapi gua banyak banget nyontek tentang dia. Ya kan, segini dulu tentang investasi, apa itu pengertian investasi, tadi sudah dijelasin semuanya. Buat teman-teman, buat anak-anak muda, daripada lo diem aja di rumah, mending investasi deh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast gue yang selanjutnya.